Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risyawata Putri dengan NIM 22334111 dari kelas 2D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Pengertian muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata yang pertama musko, yaitu jaringan otot-otot tubuh. Yang kedua, skeletal, yaitu tulang kerangka tubuh. Bagian dari muskuloskeletal yang pertama yaitu otot, muskulo, yang kedua tulang, skeletal, yang ketiga sendi, yang keempat tendon. Tendon yaitu jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Yang kelima ligamen, yaitu jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Yang keenam barsae, yaitu kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, di antara tulang dan tendon atau di antara otot. Yang ketujuh fascia, yaitu jaringan yang menyambungkan longgar di bawah kulit atau pemukasan otot, syaraf, dan pembuluh darah. Sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang yang terbagi dalam dua bagian besar. Yang pertama, aksia skeletal. Yang pertama, tulang kepala. Yang kedua, tengkorak otak dibagi menjadi 8 buah. Yang ketiga, tengkorak wajah terbagi jadi 14 buah. Tulang telinga terbagi dari 6 buah. Tulang hyoid terbagi dari 1 buah. Tulang belakang dan pinggul terbagi 26 buah. Dan yang terakhir, kerangka dada terbagi 25 buah. Yang kedua, rangka pendukung gerak. Yang pertama, ekstremitas atas, yaitu tulang yang membentuk anggota gerak atas, yang terbagi dari 64 buah. Yang kedua, ekstremitas bawah, yaitu tulang yang membentuk anggota gerak bawah, yang terbagi dari 62 buah. Tengkorak dibagi menjadi dua. Yang pertama 8 tulang kranium. Yang kedua 14 tulang wajah. Tulang kranium terbagi atas beberapa. Yang pertama tulang oksipital atau tulang kepala belakang. Yang kedua 2 tulang pariental, yaitu atau tulang ubun-ubun. Yang ketiga 1 tulang frontal, yaitu tulang dahi. Yang keempat 2 tulang temporal atau tulang pelipis. Yang kelima 1 tulang ethmoid atau tulang tapis. Dan yang terakhir 1 tulang stenoid atau tulang baji. Tulang wajah terbagi dua. Yang pertama bagian rahang. Ada beberapa. Yang pertama 1 OS tulang rahang atas. Yang kedua 1 OS tulang rahang bawah. Yang ketiga 2 OS tulang pipi. Dan yang terakhir 2 OS tulang langit-langit. Yang kedua bagian hidung. 1 2 OS tulang hidung. Yang kedua 1 OS sekat rongga hidung. Yang ketiga 2 OS tulang mata, dan yang terakhir 2 OS tulang karang hidung. Tulang batang hidung terbagi atas 1 buah sternum, 12 pasang iga, 12 ruas kolumna vertebralis. Tulang-tulang iga terbagi atas 2. Yang pertama 7 pasang iga sejati,
karena melekat pada sternum melalui tulang rawan B. 2. 5 pasang iga palsu karena iga 8-9 melekat pada tulang rawan iga di atasnya. Dan 11-12 melayang bebas pada ujung anteriornya. Selanjutnya, tulang ekstremitas atas. Yang pertama, tulang gelang bahu, terbagi atas 2, yaitu skapula 2 buah, klavikula 2 buah. Yang kedua, humerus 2 buah, dan yang ketiga, lengan bawah. Terbagi atas 2, yaitu radius 2 buah, ulna 2 buah. Dan yang terakhir ada tangan. Tangan terbagi 3, yang pertama 8 pasang tulang karpal, yang kedua 5 pasang tulang metakarpal, dan yang terakhir 14 pasang tulang falange. Selanjutnya ada tulang panggul atau pelvis. Yang pertama tulang sakrum, yaitu gabungan dari 5 vertebrata sacralis. Yang kedua tulang coccygeus, yaitu gabungan dari 3 vertebrata coccygeus. Dan yang terakhir ada tulang coex, yaitu lium atau tulang khusus, pubis atau tulang kemaluan, dan yang terakhir ixium atau tulang duduk. Selanjutnya, tulang ekstremitas bawah. Yang pertama, tulang pangkal paha. Atas terbagi 2, yaitu ilium atau tulang usus. Yang kedua, pubis, tulang kemaluan. Dan yang terakhir, ischium atau tulang duduk. Yang kedua, femur 2 buah. Yang ketiga, patella 2 buah. Yang keempat, tungkai bawah. Yang terbagi atas fibula 2 buah, tibia 2 buah. Dan ada yang terakhir, tulang 2 kaki. Yang pertama, tarsial terbagi 14 buah. Yang kedua, metatarsial 10 buah. Dan yang terakhir, falangus 28 buah. Fisiologi sistem tulang. Yang pertama, fungsi tulang secara umum. Terbagi atas 5. Yang pertama, formasi kerangka, yaitu penentuan bentuk dan ukuran tubuh. Yang kedua, formasi sendi, yaitu pergerakan. Yang ketiga, perlengketan otot. Yang keempat, pengungkit. Yang kelima, penyongkong berat badan. Fungsi tulang secara khusus. Yang pertama, sinus paranalis, yaitu menimbulkan nada pada suara. Yang kedua, email gigi, yaitu memotong, menggigit, dan mengilas makanan. Yang ketiga, tulang kecil telinga, yaitu mengkonduksi gelombang suara. Dan yang keempat, panggul wanita, yaitu memudahkan proses partus. Komposisi tulang. Yang pertama, mineral dan jaringan organik. Yang kedua, kalsium dan fosfat. Selanjutnya, pengertian sendi, yaitu persambungan atau artikulasio, yaitu pertemuan antara 2 atau lebih dari tulang rangka. Yang kedua, atrologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang persendian. Sendi berdasarkan strukturnya, yang pertama, fibrosa, yaitu hubungan antara sendi oleh jaringan fibrosa. Yang kedua, tulang rawan atau kartilago, yaitu ruang antar sendinya berkaitan dengan tulang rawan. Yang ketiga, sinovial, yaitu ada ruangan sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian.
Jenis sendi sinovial. Yang pertama, sendi peluru, yaitu misal pada persendian panggul dan bahu, memungkinkan gerakan bebas penuh. Yang kedua, sendi engsel, memungkinkan gerakan melipat hanya pada satu arah dan contohnya adalah siku dan lutut. Yang ketiga, sendi pelana, memungkinkan gerakan pada dua bidang yang saling tegak lurus. Sendi pada dasar ibu jari adalah sendi pelana dua sumbu. Yang keempat, sendi pivot. Contohnya adalah sendi antara radius dan ulna. Kemungkinan rotasi untuk melakukan aktivitas seperti memutar pegangan pintu. 5. Sendi peluncur. Memungkinkan gerakan terbatas ke semua arah dan contohnya adalah sendi-sendi tulang karpalia di pergelangan tangan. Sendi berdasarkan jenis sambungannya. Yang pertama, sinartrosis. Sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan. Contohnya pada tulang tengkorak. Yang kedua, ampiartosis. Sendi yang dapat sedikit bergerak. Contohnya tulang persendian vertebrae. Yang ketiga, diartrosis, yaitu sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga. Contohnya sendi panggul, lutut, bahu, dan siku. Sistem muskulus atau otot. Sistem otot terdiri atas otot, fascia, tendon. Otot membentuk 43% berat badan, besar dari 1/3-nya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi tulang, kontraksi pembuluh darah, pernafasan, dan peristaltik usus. Terjadi adanya aktivitas otot. Fungsi otot, yang pertama sebagai alat gerak aktif, yang kedua menyimpan cadangan makanan, yang ketiga memberi bentuk luar tubuh, yang keempat menggerakkan tubuh dan bagian tubuh, yang kelima memelihara postur, dan yang terakhir menghasilkan panas. Otot terbagi tiga, yang pertama yaitu otot polos. Otot polos yaitu memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh syaraf otonom, serta otot polos. Terdapat di organ dalam tubuh sumber Ca2+ dari CES. Sumber energi utama dari metabolik aerobik, awalnya kontraksi lambat, kadang mengalami tetani, tahan terhadap kelemahan. Yang kedua, otot rangka atau otot serat lintang. Memiliki banyak inti. Dipersyarafi oleh syaraf motorik somatik. Melekat pada tulang, sumbernya Ca2 dari retikulum sarkoplasma atau RS. Sumber energi dari metabolik aerobik dan anaerobik. Awal kontraksi cepat, mengalami tetani, dan cepat lelah. Otot jantung. Memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersyarafi oleh syaraf otonom. Syaraf otot berserat hanya ada di jantung. Sumber Ca2+ dari CES atau RS dan RS. Sumber energi dari metabolisme aerobik, awal kontraksi lambat, tidak memiliki tetani, dan tahan terhadap kelelahan. 3 hal yang penting dalam kontraktilitas otot. Yang pertama, eksitabilitas, yaitu kemampuan untuk merespon stimulus. Yang kedua, elastilitas, yaitu kemampuan untuk kembali ke bentuk awal setelah kontraksi atau dilatasi.
Yang ketiga, ekstensibilitas, yaitu kemampuan untuk stretching atau meregang.